Hello, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan memberikan informasi dan juga solusi terhadap satu pertanyaan yang paling sering muncul di kotak pengaduan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di manapun berada di Indonesia. Pertanyaan tersebut terkait nomor kartu keluarga dan juga nomor induk kependudukan atau NIK yang katanya belum online. Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan, sebab mengingat pelayanan dan sistem pelayanan di zaman sekarang yang mengharuskan bagi kita untuk melakukan pelayanan secara online, maka terkadang ketika kita melakukan registrasi di beberapa situs lembaga pengguna seperti bank, BPJS, BPS, CPNS, terkadang muncul kalimat data belum online atau data belum valid. Nah, bermasalahkah atau berbahayakah ini? Tetapi jangan khawatir, untuk menjawab pertanyaan yang krusial ini, saya akan menghadirkan seorang yang saya rasa berkompeten untuk menjawab pertanyaan ini, dan saya rasa juga berkompeten untuk memberikan solusi terhadap pertanyaan ini. Di samping saya sudah ada Bapak Leonard Paloboran selaku administrator database di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara. Nah, kalau saya boleh bilang, administrator database adalah jantungnya Dukcapil, karena mereka lah yang bertugas untuk menjalankan dan mengontrol jalannya pelayanan secara teknis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, sedikit informasi bahwa tugas pokok jabatan fungsional administrator database adalah untuk mengelola database kependudukan, mengelola jaringan komunikasi data, aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan, dan data warehouse. Langsung ke topik pembahasan kita pada hari ini. Bagaimana tanggapan Bapak terkait nomor kartu keluarga dan juga NIK yang katanya belum online? Apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Mengenai nomor KK dan NIK yang belum online, penyebab pertama adalah bisa jadi penduduk tersebut memiliki lebih dari satu NIK. Ya, jadi NIK-nya lebih dari satu. Yang kedua, belum dikonsolidasi manual oleh orang Dukcapil. Itu harus ya, konsolidasi manual? Harus. Ya. Okay. Nah, kalau NIK-nya lebih dari satu, misalnya dia sudah memiliki NIK di Kabupaten Toraja Utara, nah, itu sudah dikonsolidasi ke pusat, ke data warehouse atau server pemanfaatan database. Ya. Lalu yang berikut, dia ke tempat lain, lalu di sana terbit lagi NIK-nya dan itu dikonsolidasi manual lagi oleh daerah itu. Jadi dua kali. Jadi bisa dibilang dia memiliki lebih dari satu NIK. Atau bisa jadi itu adalah data ganda. Oke, tadi sudah sedikit penjelasan dari administrator database Kabupaten Toraja Utara bahwa salah satu faktor yang menentukan data seseorang tidak online karena yang bersangkutan memiliki dua NIK. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana solusi untuk menghadapi hal-hal seperti ini? Ya, kalau dia memiliki NIK lebih dari satu, maka dia harus memilih NIK itu. Kalau wajib KTP atau 17 tahun ke atas atau belum menikah, dia harus melihat di mana NIK KTP elektroniknya terbit. NIK mana yang dia pakai untuk KTP elektronik. Tapi kalau belum wajib KTP, dokumen kependudukannya mana yang sudah terbit, seperti akte kelahiran. Yang harus menjadi patokan. Ya, yang harus menjadi patokan, dijadikan acuan. Nah, setelah itu silakan datang di Dukcapil, lalu salah satu NIK tersebut harus dihapus. Iya, yang tidak dipakai untuk KTP elektronik atau mencetak dokumen kependudukan yang lainnya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang berdasarkan pengalaman saya sendiri. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah mencanangkan masyarakat untuk melakukan sensus penduduk secara mandiri di rumah. Dan setelah saya mencoba masuk ke dalam situs sensus penduduk tersebut, saya berusaha untuk memasukkan anggota keluarga di salah satu keluarga saya. Namun, nomor kartu keluarga dan juga NIK KTP yang bersangkutan tidak valid atau belum online. Nah, kira-kira dari segi pandangan seorang administrator database, mengapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana penjelasannya sehingga hal tersebut bisa diatasi? Oke, baik. Kalau masalah sensus penduduk secara online yang dilakukan oleh BPS, itu kalau tidak bisa mendaftar secara online berarti ada permasalahan. Permasalahan itu bisa diakibatkan oleh penduduk tersebut baru pindah ke kabupaten
suatu kabupaten, misalnya Kabupaten Toraja Utara, di atas tanggal 4 Mei 2019. Kenapa tanggal 14 Mei, Pak? 4 Mei 2019 ya, karena data yang dipakai oleh BPS adalah data bersih nasional yang dikonsolidasikan secara nasional semester 1 2019. Oh, jadi nah, data itu ditarik dari masing-masing kabupaten. Itu kalau Toraja Utara itu tanggal 4 Mei 2019. Nah, jadi kalau di atas tanggal itu ada yang pisah kakak, numpang kakak, atau baru mau datang di Toraja Utara di atas tanggal 4 Mei 2019 sampai 2020 begitu ya? Iya, maka otomatis kakaknya kan baru, jadi tidak akan connect dengan nicknya, karena database yang dipakai oleh BPS dalam sensus online itu data semester 1 2019 yang statis, tidak bisa diupdate karena itu dia tidak link dengan data center Dukcapil Kemendagri, begitu untuk yang sensus penduduk online. Nah, solusinya bagaimana yang mengalami hal-hal seperti itu? Ya silakan menunggu petugas BPS untuk datang di rumah door to door tanggal 1 Juli ke atas tahun 2020. Demikian untuk yang sensus penduduk. Setelah kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari Bapak Leonard Paloboran selaku administrator database di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka pertanyaan terakhir yang penting saya berikan untuk mewakili pertanyaan masyarakat adalah langkah apa yang harus dilakukan oleh masyarakat yang belum memiliki data online supaya data mereka bisa menjadi online. Baik, bila data Bapak Ibu belum online, misalnya digunakan di bank atau di BPJS, CPNS atau di mana saja, silakan menghubungi Dukcapil setempat, khususnya untuk Toraja Utara datang di Dukcapil Toraja Utara untuk di online-kan datanya, atau bisa menghubungi nomor WhatsApp 0813 430 79247. Saya ulangi, 0813 430 79247 supaya datanya dapat dikonsolidasi ke pusat data warehouse. Baik, demikian penjelasan singkat dari kami selaku pelaksana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara. Sangat senang bisa membantu Bapak Ibu bila mengalami kesulitan di dalam hal memanfaatkan NIK dan data Bapak Ibu. Demikian dan salam Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan GISA. Oke, demikian sedikit informasi yang bisa kami berikan kepada kalian untuk kesempatan kali ini. Semoga melalui wawancara ini sedikit membuka wawasan kalian tentang mengapa data kependudukan itu belum online dan solusi apa yang harus kalian lakukan ketika memiliki data yang belum online. Oke, jadi saya sedikit review tentang pembahasan tadi bahwa jika kalian menemui data kalian belum online, silakan untuk datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau juga bisa melalui call center di WhatsApp lewat nomor 081 343 079 247. Silakan menghubungi nomor tersebut dengan hormat, ketikkan nomor kartu keluarga kalian, enter, nomor induk kependudukan atau NIK, enter, atas nama, enter, lalu ketikkan permasalahan kalian seperti data belum online untuk kepengurusan BPJS, CPNS, dan lembaga pengguna yang lainnya. Demikian informasi tentang dunia kependudukan yang saya bisa berikan kepada kalian untuk kesempatan kali ini. Semoga membantu kalian dan jangan lupa untuk di like dan di subscribe untuk membangun channel ini. Thank you for watching. See you. Bye.